Saat ini, pandemi COVID-19 masih terus melanda dunia. Pada saat video ini direkam, sudah tercatat lebih dari 10.000 jiwa meninggal karena COVID-19 di Indonesia. Pemerintah-pemerintah di seluruh dunia berjuang keras memutuskan rantai penyebaran virus ini dengan berbagai cara, sambil tetap menjaga agar perekonomian tetap berjalan, tidak ambruk. Para ahli berpacu dengan waktu untuk menemukan vaksin bagi virus ini. Sudah ada beberapa titik terang di sana-sini, walaupun ada indikasi bahwa vaksin yang ditemukan tidak akan membuat kita sepenuhnya kebal dari virus ini. Orang yang sudah menerima vaksin ini memang tidak mengalami gejala COVID-19, tapi dia masih bisa menjadi pembawa virus dan menularkan ke orang lain yang belum divaksin. Artinya kita masih harus terus berdamai dengan cara hidup yang baru, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah di rumah. Setidaknya sampai vaksin atau obat yang lebih baik ditemukan entah kapan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Akankah tiba waktunya kita dapat kembali lagi berkumpul di gereja, di sekolah, di kantor, di mal, dan di tempat-tempat lain, memandang wajah teman-teman kita tanpa tertutup masker, bersalaman dan berpelukan, tanpa khawatir membahayakan hidup kita dan mereka? Atau apakah kita akan selamanya hidup dengan new normal ini? Kita tidak tahu. Di masa penuh ketidaktahuan seperti sekarang ini, banyak orang mendapat kekuatan dan penghiburan dari nyanyian dari buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 49 yang berjudul Tuhan yang Pegang. Nyanyian ini digubah oleh Ira Forrest Stanfield, seorang pendeta, penginjil, penyanyi, pemusik, dan komposer yang cukup terkenal pada masanya, yaitu sekitar pertengahan abad ke-20. Stanfield mengubah lebih dari 500 nyanyian gospel, khususnya Southern Gospel, yang banyak digunakan dalam camp-camp penginjilan keliling musim panas yang sangat populer pada masa itu. Beberapa nyanyian yang digubahnya bahkan dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi sekuler seperti Elvis Presley dan Johnny Cash, dan masih terus populer sampai saat ini. Kisah hidup Stanfield sendiri sudah dibukukan dalam autobiografinya yang berjudul This Side of Heaven. Di sini kita hanya akan sedikit melihat perjalanan hidupnya yang terkait dengan nyanyian yang akan kita dengar nanti. Stanfield lahir pada tanggal 14 Februari 1914 di Bellevue, New Mexico, ke dalam sebuah keluarga yang mencintai musik. Pada usia 10 tahun, ia sudah menguasai piano, organ, akordeon, dan ukulele. Tidak berhenti di situ, ia terus belajar bermain alat-alat musik lain seperti gitar, klarinet, saksofon, dan xylophone. Dan pada usia 17 tahun, ia sudah menggubah dan memainkan musiknya sendiri dalam acara-acara gereja, kebaktian kebangunan rohani, dan persekutuan doa. Stanfield lahir dalam keluarga Kristen. Ia bertobat dan mengakui iman Kristen sebagai imannya sendiri pada usia 12 tahun. Dan pada usia 22 tahun, segera setelah ia lulus dari college, ia menjadi pengkhotbah. Mula-mula ia berkhotbah dalam camp-camp penginjilan keliling musim panas. Kemudian, karena kecintaannya yang besar pada musik, ia menjadi music director atau pengarah musik di sebuah gereja. Dan akhirnya, ia menjadi pendeta di beberapa gereja sambil terus melakukan pelayanan sebagai penginjil keliling dan pemusik, karena ia merasa itu adalah panggilan sejatinya. Pada tahun 1939, Stanfield menikah dengan Zelma Lawson, anak seorang pendeta yang juga menyukai musik. Mereka berdua melakukan perjalanan pelayanan bersama, dan beberapa kali menggubah lagu bersama dan menyanyikannya juga bersama-sama dalam pelayanan mereka. Namun demikian, pernikahan mereka tidak bertahan lama. Ada beberapa catatan yang mengatakan bahwa Zelma mulai merasa kecewa dengan kehidupan yang mereka jalani, karena ia sebenarnya bercita-cita untuk menjadi selebritas atau penyanyi sekuler. Ada juga yang mengatakan bahwa Zelma memiliki masalah kecanduan atau bertemu dengan pria-pria lain. Walaupun terluka, Stanfield masih terus berusaha untuk setia pada janji nikahnya dengan mengampuni dan berdamai kembali. Namun akhirnya setelah hampir 10 tahun menikah, pasangan ini bercerai pada tahun 1948.
Selma menikah kembali dengan orang lain dan mulai menyanyi di klub-klub malam. Sementara Stanfield mendapat hak asuh atas anak mereka satu-satunya, Raymond. Pada tahun 1951, sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawa Selma. Tahun-tahun di seputar perceraian dan kematian Selma menjadi titik terendah dalam hidup Stanfield. Ada orang-orang yang mengkritik dia karena dia masih terus berkhotbah setelah perceraiannya. Dan ia mulai mempertanyakan banyak hal mengenai jalan hidupnya dan rencana masa depannya. Ia meragukan pilihan-pilihan yang dilakukannya. Pada suatu sore, sepulang dari pelayanan di gereja, seperti biasa ia mengendarai mobilnya sambil mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kemudian sebaris syair muncul di pikirannya, dan ia mulai menyenandungkan sebuah melodi. Baris demi baris syair terus bermunculan, dan akhirnya terciptalah sebuah lagu yang berjudul I Know Who Holds Tomorrow. Bait pertama nyanyian ini berbunyi demikian. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from the sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry over the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside him, for he knows what lies ahead. Stanfield memang tidak menemukan jawaban dari masalah yang sedang dihadapinya. Tapi ia yakin bahwa Tuhan tahu jawabannya. Dan yang dibutuhkan darinya hanyalah percaya sepenuhnya kepada Dia yang memegang masa depannya. Sama seperti Stanfield, kita pun tidak tahu, tidak perlu tahu, bahkan tidak perlu gelisah mengenai masa depan. Tapi kita dapat percaya pada firman Tuhan, karena Ia sudah mendahului kita di masa depan, dan Ia tahu apa yang ada di sana. Yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah maju selangkah demi selangkah, menjalani hari demi hari bersama Dia di samping kita. Bait kedua nyanyian ini menggambarkan perjalanan hidup kita yang akan menjadi semakin terang dan semakin ringan ketika kita melangkah bersama Tuhan. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden getting lighter. Every cloud is silver-lined. There the sun is always shining. There no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Perjalanan hidup kita bersama Tuhan seperti melangkah di anak tangga dari emas. Setiap langkah akan membawa kita makin tinggi dan makin terang. Beban kita semakin ringan, dan ada garis perak di balik setiap awan. Dan perjalanan ini akan membawa kita ke negeri yang secara puitis digambarkan ada di ujung pelangi, di mana pegunungan menyentuh langit. Mungkin yang dimaksud adalah surga, di mana tidak ada air mata dan matahari selalu bersinar. Namun demikian, Stanfield sadar bahwa perjalanan hidup kita tidak selalu seindah gambaran tersebut. Dan ini digambarkan dengan sangat tepat dalam bait yang ketiga. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty. But the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. And the path that be my portion may be through the flame or flood, but his presence goes before me, and I'm covered with his blood. Masa depan mungkin akan membawa kita pada kemiskinan, tapi itu pun tidak perlu menakutkan kita, karena Dia yang bersama kita adalah Dia yang memelihara burung pipit. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius pasal 10. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita harus menempuh pencobaan yang berat, seperti masuk ke dalam api atau air bah yang besar. Dan itu pun juga tidak perlu menakutkan kita, karena Tuhan berjalan di depan kita, dan lebih dari itu kita dibungkus oleh darah-Nya. Puncak nyanyian ini terdapat di bagian refren yang mencapai nada-nada tertinggi ketika menyanyikan kalimat Many things about tomorrow I don't seem to understand. Seolah-olah merupakan jeritan ungkapan hati kita yang terdalam. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan iman yang luar biasa. But I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand.
Ada banyak sekali hal-hal mengenai masa depan yang sepertinya tidak dapat dan tidak akan pernah kita pahami. Namun hanya ada dua hal saja yang perlu kita ketahui, yaitu bahwa Yesus memegang masa depan kita, dan Ia juga memegang tangan kita. Kembali ke kehidupan Stanfield, setelah Selma meninggal, ia menikah lagi dengan Gloria Hollingsworth dan memiliki 2 anak perempuan. Mereka memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. Stanfield kembali melayani sebagai pendeta dan penginjil keliling bersama dengan istrinya. Pada tahun 1976, Stanfield kembali harus menghadapi pergumulan mengenai masa depannya ketika ia didiagnosis menderita penyakit tumor otak. Tapi operasi yang dijalaninya berhasil dan ia masih hidup 17 tahun lagi sebelum meninggal pada tahun 1993 karena serangan jantung, kurang dari 2 bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-80. Seringkali kemalangan terbesar dalam hidup kita justru menjadi kesaksian yang paling kuat bahwa Tuhanlah yang memegang tangan kita. Ira Stanfield sudah mengalaminya dalam hidupnya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Di masa-masa sulit seperti ini, mungkin banyak pertanyaan mengenai masa depan. Apa yang akan terjadi nanti? Kemana arahnya semua hal ini? Bagaimana kita harus menghadapinya? Mari kita belajar berhenti bertanya dan mulai percaya. Percaya bahwa Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjalan. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa berjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok,
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Banyak hal